Selamat pagi para mahasiswa, bahkan terkhusus Bapak Terry Wisam sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Ibrani 2. Saya Anton, mahasiswa S1 Teologia semester 3 STT Labs, akan mempresentasikan analisis teks Bahasa Ibrani dari satu ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama sebagai tugas mata kuliah Bahasa Ibrani. Relasi aktif Allah sebagai gembala. Ini merupakan topik yang akan kita bedah, yang akan kita bahas dari Mazmur 23 ayat pertama yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita lihat teks Ibrani. YHWH Roy Lo Esa. Aturan dalam bahasa Ibrani, nama Allah itu tidak disebutkan dan biasanya akan diganti menjadi Adonai Roy Lo Esa. Kita akan fokus kepada analisis. Kata gembalaku. Kita semua tentunya akrab dengan metafora gembala. Tapi, apa yang istimewa dari kata Ibrani yang digunakan di sini? Kata yang diterjemahkan gembalaku adalah Roy. Sekilas ya, ini terlihat sederhana. Tetapi dalam mata kuliah Ibrani 2, kita belajar tentang morfologi atau bentuk kata. Kata Roy ini memiliki akar kata ra'ah yang artinya mengembalakan, memberi makan, atau memelihara. Dan ini adalah kata kerja. Kemudian dalam analisis tata bahasa, disinilah letak kuncinya. Bentuk kata Roy bukanlah kata benda biasa. Ini adalah sebuah partisikal aktif. Apa artinya? Partisip dalam bahasa Ibrani seringkali itu berfungsi sebagai kata kerja, kata benda, atau kata kerja, kata sifat. Partisip aktif menunjukkan sebuah tindakan yang sedang berlangsung, berkelanjutan, atau menjadi ciri khas dari subjek tersebut. Selanjutnya, kita melihat ada akhiran yod di akhir kata ini. Ini adalah sufiks pronomina orang pertama tunggal yang berarti milikku atau aku, atau juga ku. Mari kita gabungkan makna ini dalam sintesisnya yang ada. Jika Daud hanya ingin berkata, Tuhan adalah gembala saya, sebagai sebuah jabatan atau gelar, ia mungkin bisa menggunakan struktur kata benda yang berbeda. Tetapi dengan menggunakan partisikal aktif, Roy, Daud tidak sedang memberi Tuhan sebagai sebuah gelar statis. Dia sedang membuat sebuah proklamasi dinamis tentang tindakan Tuhan. Secara harafiah, Adonai Roy berarti Tuhan adalah Dia yang sedang aktif menggembalakan aku. Ini adalah tindakan yang terus-menerus. Jadi saat Daud menulis ini, saat kita membacanya hari ini, Allah sedang dalam proses aktif menggembalakan, memberi makan, dan memelihara umatnya. Kita masuk dalam kesimpulan teologis. Implikasinya sangat besar dan langsung terlihat di klausa kedua ayat tersebut. Perhatikan urutan kronologisnya, urutan logisnya. Yang pertama, Adonai Roy.
Tuhan adalah Dia yang aktif menggembalakanku. Lalu yang kedua, lo eska, aku tidak akan kekurangan. Nah, kalimat kedua, aku tidak akan kekurangan, ini adalah akibat langsung dari kalimat pertama. Karena Allah secara aktif dan terus-menerus bertindak sebagai gembala yang memelihara saya saat ini, maka saya memiliki keyakinan penuh. Ini dalam bentuk future tense, esam, bahwa saya tidak akan pernah kekurangan. Nah, jadi ini mengubah ayat ini dari sekedar gambaran yang indah tentang seorang gembala menjadi sebuah teologi relasional yang kuat. Keyakinan kita akan masa depan tidak akan kekurangan didasarkan pada aktivitas Allah yang konstan di masa kini, yaitu sedang menggembalakan. Jadi, melalui analisis tata bahasa Ibrani yang sederhana pada kata roy, kita menemukan makna yang jauh lebih dalam. Kata ini bukan hanya identitas Allah sebagai gembala, tetapi tentang aktivitas Allah yang tiada henti bagi kita. Dia bukanlah gembala yang pasif, tapi Dialah sang penggembala kita yang aktif, yang bekerja memelihara kita sampai hari ini. Jadi analisis ini menunjukkan betapa pentingnya memahami tata bahasa Ibrani asli untuk membuka kekayaan makna yang mungkin hilang dalam terjemahan, sehingga kita dapat mengerti secara keseluruhan isi daripada firman Tuhan, apa yang menjadi pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, khususnya kita orang percaya. Kiranya materi ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.